Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza quddimal 'asya fabda'u bihi qabla an tusallil maghrib, muttafaqun alaih. Jikalau disuguhkan makan malam, fabda'u, maka mulailah dengan makan qabla, sebelum kalian sholat maghrib. Subhanallah. Orang Arab ternyata makannya itu kebiasaannya sore sebelum maghrib. Itu bagi mereka makan malam. Kenapa? Karena mereka habis maghrib, ya, habis sholat isya tidur. Makanya mereka sehat-sehat. Ya. Baik. Ternyata dalilnya mana? Mereka makan malamnya itu sore, yaitu ada iming-iming apa? Makan sebelum sholat maghrib. Ketika waktu maghrib sudah masuk, maka ada makanan, ya, disuguhkan makanan. Maka dari itu pilih makan dulu. Supaya apa? Supaya khusyuk sholat. Khusyuk itu merupakan rahasia sholat, keutamaan sholat. Wa madaruha. Begitu juga yang mengitari sholat itu adalah kekhusyuan. Patokan sholat kita itu diterima yaitu dengan kekhusyuan tadi. Maka syariat pun memerintahkan kita untuk muhafadzah ala wasailihi, untuk menjaga apa saja yang membuat kekhusyuan, menjaga perantara-perantaranya. Misal perut dalam keadaan kenyang, tidak terpikir makan lagi. Misal mata hilang dari ngantuk, tidak terpikir nak tidur lagi, maka hilangnya ngantuk itu perantara khusyuk. Perut kenyang, tidak lapar maksudnya, itu perantara kita khusyuk. Maka kita jaga. Begitu juga badan sehat, itu perantara khusyuk. Bayangkan kalau orang pun sholat, bisunya lagi nak pecah misalkan, susah nak khusyuk, ya. Terpelit-pelit baca Al-Fatihah gara-gara bisu nak pecah, ya. Maka sehat itu pun perantara orang untuk khusyuk. Maka syariat memerintahkan kita untuk menjaga. Wal ibtiad amma yunafi. Begitu juga syariat memerintahkan kita untuk menjauhi apa-apa saja yang menghilangkan kekhusyuan kita. Maka dalam perihal hadis ini, barang siapa yang perutnya sedang lapar, condong kepada ingin memakan sesuatu makanan ataupun ingin meminum minuman, wahuma bihadratihi, dan makanan minuman itu sementara lah sudah di depan mata. Beda kasusnya kalau makanannya belum datang. Nah, kalau makan belum datang jangan nunggu makan dulu, beda, keburu waktu habis. Tapi kalau sudah disediakan, itulah sudah mata itu memandang dengan nikmatnya, ya kan? Maka terbayang-bayang misalnya macam di iklan-iklan, ya kan, orang makan mie, ya, orang minum jus, oh segarnya macam. Nah, ini terpikir di dalam sholat, takutnya kita hilang khusyuk kita. Maka kalau makanannya sudah ada, minumannya sudah ada, minum lagi. Kan waktunya singkat itu, minum, makan, ya kan, makannya sudah ada. Beda kalau nunggu lagi, beda cerita, ya. Maka bolehlah diambil dikit, maka bolehlah dimakan dan diminum, baru sholat. Liyatafarraqa li huduri sholat biqalbin amir bi khasyatillah, supaya sholat itu plong, ya, tidak terpikir apa-apa kecuali khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bertadabbur bacaan-bacaan sholat, firman-firman Allah yang dibacakan, ayat Al-Qur'an, okay. Nah, seperti apapun yang mengganggu makanan dan minuman, yang mengganggu kekhusyuan, kalau tidak dimakan atau tidak diminum, maka seperti itu jugalah apapun yang bikin kita was-was, dari kebisingan, ya, dari keramaian, ya, dari anak kita mungkin di rumah, ya, sibuk main ini, melempar itu, ya kan, main tijak-tijakan misalkan. Nah, maka kita sapih dulu mereka. Maka kita hilangkan dulu gangguan-gangguan tadi, supaya kita khusyuk di dalam sholat. Baik, hadis ini ternyata ada hadis palsunya, ya.
kemarin Dr. Alwi ya, yang pernah ke Jambi beberapa bulan yang lalu, itu beliau mengarang kitab, namanya apa? Kitabnya di sini. Ya, nama kitabnya Tashihul Afham Fima Yunsabu ila Nabiyina alaihi salatu wassalam. Ya. Pembenaran pemahaman yang benar atas apa-apa yang telah dinisbatkan kepada Nabi kita. Jadi ada orang-orang yang seperti ingin viral, ya kan? Kan banyak tuh sekarang orang yang yuhibbu syuhra, hobi ataupun senang kalau viral, tanpa peduli apa yang ia viralkan, gara-gara apa dia viral, pokoknya hobi viral. Namun ini salah satu orang yang cinta akan dunia, mengejar-ngejar dunia sampai dia lupa dia itu dalam keadaan berdosa, maksiat, yang dia lakukan adalah fitnah, yang dia lakukan mengubah kebencian misalnya. Lupa, yang penting terkenal dulu. Nah, termasuklah orang-orang yang membuat hadis palsu itu pengen menguntungkan diri dia. Sehingga adalah hadis palsu, beliau menyebutkan di sini, idza hadaral asya wal isya fabda'u bil asya. Ini seperti kayak kata sajak, ya, susunan kayak syair, kayak memperindah, memperbagus. Padahal bukan hadis ini. Hadisnya yang kita bacakan tadi, idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Ya. Kalau ini hadis yang dipalsukan, seperti kayak kelihatan bagus, tapi memaksakan. Asya, isya, asya, ya kan? Dia enak nyebutnya. Kalau datang asya dan isya, sholat isya, waktu isya, maka dahulukan asya. Nah, begitu. Tapi salah, itu hadis palsu. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudha'ifuhul ahbathan. Ya. Tidak ada yang namanya sholat jikalau sudah dihadirkan makanan. Artinya jangan sholat dulu, makan dulu biar plong. Ya. Dan juga sholat itu bukan gunanya menahan buang air kecil dan buang air besar. Ya. Maka sebelum sholat kita hilangkan dulu was-was tadi. Apa? Tadi badan sehat ya, pikiran tenang, tidak ada gangguan misalkannya, ingin kencing, ingin BAB misalkannya. Maka kalau ada perasaan itu, ingin buang air kecil, ingin buang air besar, sebelum sholat kita tunaikanlah, ya kan? Pergilah kita ke kamar mandi, hilangkan itu semua. Ya. Begitu juga apa? Kalau ada makanan, makanlah dulu. Ya. Artinya apa? Sholat dalam keadaan lapar itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Itu intinya. Baik. Apa pemahaman tentang hadis ini? Karena hatu sholat bihadrati ta'am, makruh sholat kalau hadir makanan. Baik. Kalau telah dihidangkan makanan, alladzi yuradu akluhu lima fihi min istighlalil qalb, yang pengen sudah dimakan. Kenapa? Bisa menghilangkan hati kita dari kekhusyuan, ya. Bisa menyibukkan hati kita dengan makanan. Macam manalah raso gigitan pertama pizza misalnya. Macam manalah raso ya, ma'ul barid. Ma'ul barid itu kalau antum di Arab ya, orang-orang Arab dulu, maka ada doa ketika doa jenazah ya, waghsilhu minal khotoya kama ghasalta bil ma'is salji wal barad. Sebagaimana ya Allah, sucikanlah dia, bersihkanlah dia dari dosa sebagaimana orang yang hilang haus dahaganya karena minum air dingin. Tidak. Minum air dingin ketika dipanas tak kata orang Palembang. Kalau bahasa Jambi ya, panas apa? Panas berdengkang. Ya kan? Minum air es itu sangat nikmat sekali. Begitulah orang Arab kondisinya. Mereka itu tidak ada kulkas, tapi mereka ada girbeh. Girbeh itu wadah minum yang terbuat dari kulit, ya, kulit onta atau kulit kambing. Dimasukkan air di situ. Nah, kalau masuk angin, ya, kalau ditiup angin,
ya. Itu air jadi dingin, apalagi kalau subuh-subuh, subhanallah ya. Nah orang Arab itu mereka minum air dingin itu lega sekali ya, tenggorokan mereka itu. Nah di zaman Sayyidina astagfirullahaladzim, nasi itu lupa. Di zaman Sayyidina Ali, di zaman Sayyidina Ali itu ada para sahabat-sahabat yang zuhud ya. Yang zuhud apa? Zuhud mereka tidak mau makan banyak, makan dikit ya. Minum tidak mau minum air dingin ya dah. Kenapa? Takutnya lalai, takutnya kebanyakan. Ternyata apa kata Sayyidina Ali? Aku mau minum air dingin, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Bisa istikhrajul hamad min lisan. Ketika kita meminum minuman yang enak, minuman yang dingin, ketika dipanas berdengkang, itu terasa nikmat sehingga terkeluar dari mulut kita itu spontan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Boleh saja kita bernikmat-nikmat dengan makanan dan minuman, dengan apa saja yang duniawi. Tapi jangan jadikan pikiran kita fokus ke situ. Uang yang kita cari untuk ke situ, tanpa kita peduli mau bayar utang atau tidak, mau bayar cicilan atau tidak ya. Tahan sebagian orang pinjol, pinjaman online. Tahan sebagian orang na'udzubillah min dzalik nipu pakai KTP orang, tahu-tahu pinjol, subhanallah. Ini kan balak namanya ya. Dunia yang menghancurkan orang tersebut, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bishawab. Itulah hadis yang membicarakan tentang jikalau ada makanan dahulukan makan sebelum sholat. Tapi kalau sholatnya habis waktunya, tidak peduli mau lapar mau haus, sholat dulu ya dah. Karena itu wajib ya, wajib. Bahkan kalau seandainya waktu sholat bentar lagi habis, jangan pedulikan makan dan minum dulu, sholat dulu yang penting ya. Jadi jangan mentang-mentang baca ini sholat habis waktu, aduh anak belum makan, belum minum, minum dulu misalkan. Jangan ya, itu salah kaprah orang. Baik, wallahu alam bishawab. Ada apa? Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Apa yang dilarang ditinggalkan, apa yang diperintahkan kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, memberkahi kehidupan kita, meluaskan rezeki kita, menyembuhkan penyakit-penyakit kita, memudahkan urusan-urusan kita, menyampaikan hajat-hajat kita yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jalibatan lil khairat wal isyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim.